Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Jurnal Dwi Mingguan dibuat oleh Anissa Aprilianti, CGP Angkatan 11, Kabupaten Ciamis. Jurnal Dwi Mingguan ini dibuat dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa. Setelah saya menyelesaikan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sesuai alur Merdeka, maka mulai tanggal 2 Juli 2024 kami mulai masuk mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kegiatan dimulai sesuai dengan yang tertera di LMS. Mulai dari diri, yaitu membuat trapesium usia. Dari penugasan pembuatan trapesium usia, dapat diambil pelajaran bahwa meskipun dalam jangka waktu yang lama, manusia akan selalu mengingat peristiwa berkesan yang pernah dialaminya, baik itu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa positif, dan juga peristiwa yang menyedihkan atau negatif. Dari hal ini, saya menjadi sadar bahwa sebagai seorang guru, saya ingin memberikan kesan positif pada murid saya, agar kelak yang diingat oleh mereka adalah peristiwa positif, bukan peristiwa negatif. Bagaimana saya dikenang oleh murid? Sebagai guru teladan. Setelah itu dilanjutkan eksplorasi konsep belajar mandiri dengan melakukan kegiatan membaca, menonton video, melakukan kegiatan yang dicontohkan bacaan, dan menjawab pertanyaan reflektif yang ada pada LMS. Lalu pada tanggal 3 Juli 2024 dilanjutkan eksplorasi konsep melalui forum diskusi yang ada di LMS. CGP diminta untuk memberikan komentar dan juga diminta memberikan umpan balik atas respon atau komentar paling tidak 2 dari rekan CGP. Setelah mempelajari materi modul 1.2 melalui alur eksplorasi konsep, kegiatan dilanjutkan dengan forum diskusi melalui ruang kolaborasi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Pada forum ini kami dibagi ke dalam 3 kelompok. Dan saya mendapatkan kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Ibu Alin, Bapak Aris, dan Ibu Indri. Pada forum ini, kami masing-masing kelompok diminta untuk menganalisis nilai guru penggerak dan menyebutkan nilai yang dominan di antara nilai guru penggerak lainnya yang ada pada diri kami masing-masing. Kami memilih nilai berpihak pada murid dan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk selanjutnya, hasil dari diskusi kami presentasikan di ruang kolaborasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2024. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan ataupun saran atas presentasi kelompok kami dan begitu pun sebaliknya. Proses pembelajaran berikutnya yaitu memasuki alur demonstrasi kontekstual yang dilaksanakan pada 9-10 Juli 2024. Pada alur ini, CGP diberikan tugas untuk membuat kisah narasi dalam beberapa format. Kegiatan selanjutnya diakhiri dengan diskusi virtual elaborasi pemahaman modul 1.2 bersama Ibu Gusmardiani dari Padang. Pemaparan materi yang disampaikan instruktur sangat jelas dan rinci. Ini semakin menambah pemahaman tentang modul 1.2 terkait nilai dan peran guru penggerak serta mendapatkan pencerahan dari pertemuan virtual ini karena dalam pertemuan ini juga ada diskusi antar sesama calon guru penggerak dengan instruktur. Selama 2 minggu mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak ini, berbagai macam perasaan yang saya rasakan. Di antaranya ada perasaan senang karena menambah ilmu dan wawasan baru, dan saya juga merasa termotivasi, juga tertantang untuk bisa mengimplementasikan di dalam kelas atau sekolah. Namun, ada juga perasaan khawatir, tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Tapi kembali lagi, saya harus bisa mengatur strategi dalam mengatur waktu dengan baik. Harapan dan doa yang selalu saya panjatkan yaitu dapat melalui semua proses pendidikan dengan baik dan lancar apapun hambatannya. Dan alhamdulillah pada akhirnya saya bisa melewati setiap proses di modul 1.2 dengan baik. Melalui pendidikan calon guru penggerak ini, kita dituntut untuk bisa memanage waktu dengan baik sehingga semua tugas sebagai guru ataupun tugas sebagai calon guru penggerak dapat terselesaikan dengan memuaskan.
Selama mempelajari modul 1.2 ini, saya merasa bahwa materi di modul 1.2 berhubungan erat dengan modul 1.1, yaitu bahwa untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara guna mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila, maka seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak. Di antaranya, berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, maka seorang guru penggerak dapat berperan sebagai agen perubahan dalam pendidikan. Setelah 2 minggu mempelajari modul 1.2, banyak ilmu dan pengalaman baru yang saya dapatkan. Di antaranya yaitu pembelajaran tentang sistem kerja otak manusia yang terdiri atas thinking fast dan thinking slow. Pembelajaran yang saya ambil yaitu bahwa thinking slow atau cara berpikir lambat wajib dimiliki oleh seorang guru agar tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, sehingga melalui cara berpikir lambat ini kita dilatih untuk menjadi lebih bijak. Kemudian saya belajar mengenai 5 dasar kebutuhan manusia yang terdiri atas kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahap hidup. Dengan mempelajari topik ini, saya lebih mengerti bagaimana harus memperlakukan murid saya. Topik berikutnya yang saya pelajari pada modul ini yaitu tentang tahap perkembangan manusia menurut Ki Hajar Dewantara dan menurut Erik Erikson. Melalui topik ini diharapkan kita mengetahui psikososial di setiap tahap perkembangan manusia dan kita menjadi paham bahwa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan murid di setiap tahap perkembangannya. Materi berikutnya yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Melalui materi ini, kita diharapkan semakin menguatkan nilai-nilai guru penggerak agar bisa mengimplementasikan peran sebagai guru penggerak. Dari pembelajaran modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya termotivasi untuk menjadi bagian dari perubahan dan memulai dari diri saya sendiri untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan di dalam pembelajaran, agar terwujud tujuan pendidikan yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selesai pembelajaran pada alur elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi, saya perlu melakukan rencana penerapan ke depan. Di antaranya, pembelajaran yang berpihak pada siswa, melakukan refleksi bersama siswa, rekan guru, dan kepala sekolah, setelah melakukan pembelajaran sebagai langkah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya, melakukan inovasi pembelajaran, misalnya dalam penggunaan media pembelajaran, melakukan pengembangan diri dengan mengikuti berbagai diklat, pelatihan atau seminar yang menunjang kompetensi sebagai pendidik, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, instansi di sekitar sekolah, dan orang tua murid dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, dalam rangka menggali potensi, minat, dan bakat murid, serta memajukan kualitas pendidikan di kelas atau sekolah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fasilitator saya dan kepada Bapak pengajar praktik saya yang selalu mengingatkan dan memberi motivasi agar saya terus semangat dalam mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 11 ini. Pelopor kesebelasan adalah kita. Terima kasih sudah menyimak pemaparan dari saya. Salam Guru Penggerak. Terima kasih sudah menyimak